Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas materi tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual, disusun oleh kelompok 3, Arfia Nur Azizah, Risha Nur Hanifah, Setio Puji Lestari, dan Syarifah Hidayatul Zahra. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pengertian haki menurut para ahli. A. Ada McCoke dan Stewart. Hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki sifat ekonomi. B. Ada Rachmadi Usman. Hak kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, ada David E. Bandrich. Hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, memiliki manfaat serta berguna menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Tujuan penerapan haki: 1. Memberikan perlindungan hukum kepada setiap pemilik karya bagi pencipta yang merupakan individu atau sekelompok orang, hasil karya cipta, atau pemegang hak cipta yang sah. 2. Meminimalisir terjadinya pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual orang lain. 3. Menjadi motivasi bagi para pencipta, industri, serta masyarakat luas agar dapat terus berkarya dan berinovasi, serta dapat meningkatkan kompetisi yang terjadi pada pasar luas, terutama dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. 4. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di bidang teknologi. 5. Mempercepat pertumbuhan industri serta menciptakan lapangan kerja baru yang membantu perekonomian negara dan masyarakat. Peran dan tantangan haki di Indonesia. 1. Menciptakan iklim perdagangan dari investasi ke Indonesia. 2. Meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia. 3. Mendukung perkembangan dunia usaha. 4. Meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial. 5. Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki. Jenis-jenis haki. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Yang kedua ada hak kekayaan industri yang meliputi paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Setelah itu ada merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Lalu desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Setelah itu, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Lalu ada rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis maupun nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang terakhir, indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Prinsip-prinsip Haki. Yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Berikut adalah contoh dari sertifikat hak cipta dan contoh sertifikat hak paten. Lalu, ada juga contoh merek atau brand dan contoh sertifikat desain industri. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.